Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Garis Fakta akan memberikan kalian info tentang fakta yang belum semua orang tahu, fakta yang belum semua orang lihat, fakta yang belum semua orang dengar. Kali ini Garis Fakta akan mengungkap fakta penangkapan terbesar yang terjadi pada abad ini. Wow, pada abad ini? Berarti dalam 100 tahun ini ada penangkapan terbesar yang terjadi. Penangkapan terbesar ini untuk menangkap siapa sih? Jaringan Al-Qaeda, ISIS, atau teroris-teroris lainnya? Ternyata bukan. Penangkapan terbesar ini dilakukan untuk menangkap bos mafia narkoba yang berada di negara Kolombia. Bos mafia narkoba. Untuk menangkap bos mafia narkoba ini dikerahkan 500 tentara dan 22 helikopter serta badan-badan dari 3 negara, yaitu Kolombia, Inggris dan Amerika harus tergabung menjadi satu untuk menangkap bandit kelas kakap ini. Fantastis bukan? 3 negara dan 500 tentara serta 22 helikopter dikerahkan untuk menangkap satu orang bos mafia ini. Berarti penangkapan ini sejajar dengan penangkapan Pablo Escobar yang pada saat itu terjadi penangkapan besar juga sehingga Pablo Escobar mati tertembak. Tapi untuk saat ini, bos mafia terbesar di dunia ini ditangkap hidup-hidup. Lalu siapakah bos mafia narkoba terbesar ini? Ya, dia adalah Dairo Antonio Usuga. Seorang Dairo Antonio Usuga ini harus ditangkap dengan melibatkan 500 tentara. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang fakta dari Antonio atau bagaimana rekam jejaknya bos mafia narkoba ini, enaknya kita ngintro dulu. Oke. Oke, kita akan langsung ke fakta-fakta dan rekam jejak kriminalnya dari Antonio Usaga ini. Bos narkoba yang paling dicari di Kolombia ini, Dairo Antonio Usaga, dikenal sebagai Otonil, berhasil ditangkap oleh pemerintah Kolombia. Ditangkap di persembunyiannya di hutan. Kolombia sendiri menawarkan hadiah 800.000 US dollar kepada siapapun yang mengetahui keberadaan dari Otonil ini. Oke, kita langsung ke fakta atau jejak kriminal dari Antonio Usaga ini. Antonio Usaga atau Otonil adalah gerilyawan sayap kiri yang dikenal sebagai Popular Liberation Army. Kemudian Otonil berpindah kepada pihak musuh yang disebut organisasi paramiliter sayap kanan. Jadi dulunya Otonil ini adalah pendukung pemerintah, tapi dia berkhianat. Dia bergabung kepada pihak musuh. Otonil juga dikenal sebagai kepala klan Teluk. Kepala klan Teluk ini merupakan sebuah organisasi yang ditakuti. Kelompoknya menguasai jalur penyelundupan kokain utama melalui hutan lebat di antara Amerika Tengah dan Amerika Serikat. Otonil juga mendirikan markas narkoba utama yang dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Karibia di kedua sisinya. Pada tahun 2003, Otonil dituduh melakukan impor 73 metrik ton kokain dan didakwa oleh pengadilan Miami pada saat itu. Dan pada 2006, jejak kriminalnya yaitu Otonil menolak melucuti senjata ketika milisi menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah. Pada tahun 2009, Otonil didakwa atas tuduhan memberikan bantuan kepada kelompok paramiliter sayap kanan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai teroris. Dia masuk dalam daftar buronan yang paling dicari oleh Amerika Serikat karena kriminalnya sudah kelewatan. Amerika Serikat pun menawari 5 juta US dollar kepada siapapun yang menemukan jejak dari Antonio Usaga ini. Otoritas Kolombia pun juga menceritakan bahwa Otonil ini terlibat dalam pelecehan seksual kepada banyak wanita yang di bawah umur. Selama bertahun-tahun, Otonil berhasil bertahan dari pencarian yang dilakukan oleh pemerintah. Perlawanannya terhadap pihak berwenang semakin melegendakan namanya sebagai bandit kelas kakap. Sehingga pada tahun 2017, Otonil sempat menunjukkan wajahnya untuk pertama kalinya saat Paus Franciscus berkunjung di Kolombia. Dia bahkan mengeluarkan sebuah video
bahwa dia bersedia meletakkan senjata dan melakukan proses perundingan dengan pemerintah Kolombia. Kemudian sejak itulah pemerintah Kolombia mengerahkan 1.000 tentara untuk memburunya, tapi tidak ada hasil. Dan pada akhirnya perjalanan dari Antonio Usaga ini harus berakhir pada tanggal 24 Oktober 2021 pada hari Minggu kemarin. Antonio Usaga ini atau Otonil berhasil ditangkap dengan melibatkan 500 tentara dan 22 helikopter serta melibatkan badan-badan Kolombia, Amerika, dan Inggris. Dalam statementnya, Presiden Kolombia menyebutkan bahwa penangkapan ini sebanding dengan penangkapan Pablo Escobar, bahkan lebih besar lagi daripada Pablo Escobar. Dan dalam statementnya juga, Presiden Kolombia menyebutkan bahwa penangkapan Antonio Usaga ini adalah penangkapan terbesar di dunia pada 100 tahun ini. Wow, fantastis. Dan dalam operasi penangkapan ini, ternyata dilaporkan 1 petugas kepolisian tewas. Berarti kelompok dari Antonio Usaga ini melakukan perlawanan meskipun sudah terkepung oleh 500 tentara dan 22 helikopter pada saat itu. Oke, seperti itu fakta-fakta dan jejak kriminal dari Antonio Usaga ini. Mudah-mudahan penyebaran narkoba di dunia akan berhenti, minimal berkurang. Karena dengan narkoba, anak-anak muda dan semua kalangan harus terancam kehidupannya serta karirnya. Dan untuk anak muda, jauhi narkoba. Oke, seperti itulah fakta dari penangkapan terbesar yang terjadi dalam abad ini. Ikuti terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.